Kita dari kelompok 10 kelas 4A. Anggota kelompok ada Fadri Abdurrahman Gifari, Anissa Ayu Dewi Gusweni, dan Cutiara Putri. Video kali ini tentang memahami dan menerapkan berpikir induktif dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke penjelasan konsep teori dari berpikir matematis. Yang pertama, pengertian berpikir. Berpikir adalah proses mental yang melibatkan pengolahan informasi, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Menurut Santrok tahun 2010, berpikir merupakan aktivitas yang melibatkan manipulasi atau pengolahan informasi dalam memori untuk membentuk penalaran, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Proses berpikir dapat dibagi menjadi beberapa langkah kunci, yakni penerimaan informasi, pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengertian berpikir matematis. Berpikir matematis adalah proses mental yang melibatkan penggunaan konsep, prinsip, dan metode matematika untuk memahami, menyelesaikan masalah, membuat keputusan rasional, dan menjelaskan fenomena di sekitar kita. Proses ini tidak hanya terbatas pada perhitungan angka, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berpikir logis, kreatif, dan sistematis dalam berbagai situasi. Berpikir matematis menjadi dasar penting dalam pembelajaran matematika, karena membantu individu mengembangkan keterampilan analitis dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis berpikir matematis. Yang pertama ada berpikir deduktif, ada berpikir induktif, lalu berpikir analitis, berpikir kreatif, dan terakhir berpikir metakognitif. Selanjutnya ada berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses penalaran di mana seseorang menarik kesimpulan umum dari pengamatan atau contoh-contoh spesifik. Dalam konteks matematika, berpikir induktif digunakan untuk menemukan pola atau generalisasi dari data yang ada. Proses ini seringkali meliputi mengamati contoh secara spesifik, mencari pola atau hubungan, dan menarik kesimpulan umum. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir induktif. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan data spesifik melalui observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua, analisis data. Mencari pola, kategori, dan tema yang muncul dari data. Yang ketiga, identifikasi variabel dan keterkaitan. Tentukan variabel penelitian, kelompokan, dan cari hubungannya. Keempat, kesimpulan umum. Tarik kesimpulan umum berdasarkan pola dan tema yang ditemukan. Kelima, pengembangan teori. Jika memungkinkan, kembangkan teori berdasarkan kesimpulan tersebut, diperkuat dengan sumber literatur yang relevan. Yang terakhir, ilustrasi. Seorang peneliti muda mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau di laboratorium. Ia menanam beberapa pot dengan kondisi berbeda. Yang pertama, pot A disiram setiap hari, pot B disiram selang sehari, pot C disiram seminggu sekali, dan pot D tidak disiram sama sekali. Setiap hari, ia mencatat tinggi tanaman di masing-masing pot. Setelah 2 minggu, terlihat jelas tanaman di pot A tumbuh paling tinggi dan subur. Pot B tumbuh lebih lambat, pot C hampir tidak tumbuh, dan tanaman di pot D mati. Dari pengamatan spesifik ini, peneliti itu menyimpulkan bahwa air sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau. Semakin sering tanaman mendapatkan air, semakin baik pertumbuhannya. Kesimpulan ini ia dapatkan bukan dari teori yang ia baca, melainkan dari data dan pengamatan langsung terhadap tanaman kacang hijau yang ia tanam. Inilah cara berpikir induktif bekerja dalam sains. Dari pengamatan partikular, lahir kesimpulan universal. Sekarang kita ambil satu studi kasus, yaitu prediksi kondisi cuaca pasca musim hujan dengan berpikir induktif. Konteks masalahnya di sini adalah seorang petani mengamati bahwa selama 5 tahun terakhir, setiap kali musim hujan tiba, suhu udara di wilayahnya cenderung menurun dan kelembapan meningkat secara signifikan. Berdasarkan pengamatan ini, petani ingin memprediksi kondisi cuaca setelah musim hujan pada tahun berjalan. Selanjutnya, kita proses masalah tersebut dengan berpikir induktif. Yang pertama, melalui pengamatan data historis. Di sini, petani mencatat data cuaca selama beberapa tahun dan menemukan pola bahwa setelah hujan tiba, suhu cenderung turun dan kelembapannya meningkat. Nah, selanjutnya kita identifikasi polanya. Dari pengalaman tersebut, ia mengidentifikasi
hubungan konsisten antara datangnya hujan dan perubahan kondisi cuaca atau penurunan suhu dan peningkatan kelembapan. Lalu kita generalisasi, yakni petani menggeneralisasi bahwa pola yang sama kemungkinan besar akan terjadi bertahun ini, meskipun kondisi cuaca dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, setelahnya kita terapkan prediksi tersebut. Dengan menggunakan pola historis tersebut, petani bisa mempersiapkan diri, misalnya dengan menyesuaikan jadwal penanaman atau mengelola sumber daya air untuk kondisi pasca hujan yang diperkirakan akan menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, berpikir induktif digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan pola yang teramati dalam pengalaman masa lalu, seperti prediksi kondisi cuaca setelah musim hujan.